Selamat siang para sahabat sekalian, terutama para sahabat pensiunan yang sekarang pasti lagi banyak di rumah karena sedang ada PSBB. Mungkin tidak di semua tempat, tapi tempat saya di Jati Bening, termasuk Bekasi ini kena program PSBB. Jadi saya sudah lama tidak keluar, hampir sudah 1 bulan. Ya. Nah, sekarang saya mau sharing tentang bagaimana membuat saya membuat pembibitan. Nah, ini biasanya saya begini. Ini ada rock wool yang sudah dipotong-potong, tapi potongnya tidak sampai habis seperti biasanya, ya. Ini satu nampan ini muat 6 ini. Jadi satu nampan ini 6 potong rock wool. Nah, satu potong ini isinya 18, ya. Satu potong ini isinya 18. Bagaimana caranya motong nanti lain kali saya akan beritahukan. Ya. Yang pertama saya mau informasikan bahwa sebaiknya kalau kita mau nanam bibitnya yang masih belum daluarsa. Ini contohnya, ini saya beli bibit ini, coba didekatkan, ya. Bibit pakcoy nauli namanya. Ini kelihatan nggak itu? Ini tanggalnya, tanggal daluarsanya, tanggal bulan Agustus 21 kalau nggak salah, ya. Benar, kelihatan ya? Ya, Agustus 21, berarti ini masih lama. Jadi ini masih bagus, ya. Kenapa kalau kita beli harus perhatikan mengenai tanggal daluarsa? Karena kalau tidak, itu nanti hasilnya kadang-kadang kurang bagus. Kadang-kadang kurang bagus. Untuk amannya beli yang tidak daluarsa. Nah, bagaimana caranya? Saya biasanya membuat ini. Ya. Pertama, saya akan kasih air supaya rock wool ini basah. Kebetulan saya punya teko seperti ini enak sekali buat basahin ini. Nah, asal basah saja sudah cukup. 1, 2, nanti kalau kurang basah tambahin airnya. Tapi biasanya satu teko ini sudah cukup untuk membasahi semua. Ada yang pakai disemprot, tapi kalau disemprot agak lama, ya. Pakai semprotan itu agak lama. Jadi saya pakai ini. Nah, mana semprotannya tadi? Di sini. Nah, pakai ini juga bisa, tapi ini agak lama. Nah, agak lama. Maka biar cepat. Nah, sekarang ini mau saya gunting. Saya gunting. Wah, guntingnya kok kurang bagus. Tajam. Terbalik tadi. Ya. Nah. Berarti ini bibit pakcoy yang bagus. Ya. Supaya nanti gampang nyimpennya, saya taruh di bekas bekas strip untuk itu orang diabetes, strip apa ya, pokoknya ini nanti yang penting disimpan bagusnya. Ini tadi saya beli harganya 28.000, isinya segini. Ya. Konon kabarnya isinya menurut ini 1.500 atau berapa? 10 gram. Ya, 10 gram. Oke, sekarang bagaimana caranya saya bikin ini, ya. Pertama saya bikin ini ada bekas potongan nih, parit-parit ini. Coba dideketin, agak digedein. Ya. Saya lihat jam supaya tidak kepanjangan. Nah, mungkin sekarang baru berapa menit, ya? 3 menit, 4 menit. Jadi ini hanya potongan ini digedein supaya nanti untuk naruh bibit tidak lari. Nanti saya bisa jelaskan mengapa saya pakai model begini. Ya. Oke. Nah, sekarang ini bibit saya taruh di tangan. Nah, begini kira-kira. Taruh ini supaya tidak tumpah. Nah, begini caranya. Nah, ini udah basah, jadi saya
ser gitu. Ya. Oke. Ya, jadi nanti saya sharingkan mengapa saya bikin bibitnya seperti ini. Karena pengalaman saya yang lalu dengan menggunakan cara yang lama, itu saya ada beberapa kendala. Saya coba kendalanya saya atasi dengan cara menggunakan cara seperti ini. Coba dipotong dulu, di-cut dulu. Nah, ini kita wah ini nanti ketendang ini. Nah, kita taruh begini terus sampai semua sela-sela ini kita isi. Oke. Ya. Yang masih ada sisa di tangan kita kembalikan ke wadahnya untuk nanti disimpan. Ya. Ya. Ditutup pakai ini akan rapat sekali. Kita tutup. Nah, rapat. Udah. Untuk pembibitan, untuk semaian ini sudah selesai. Akan kita lihat nanti. Habis ini akan kita tutup. Oh, sebelum ditutup lupa. Sebelum ditutup saya semprot dulu biasanya. Saya semprot. Kenapa? Ini biar bagian atas dari biji-biji pakcoy ini juga basah. Nah, kira-kira begini, udah. Nah, lalu kita tutup dengan nampan yang sama. Ya, ini nanti ditaruh di tempat yang teduh. 24 jam sudah akan tumbuh tumbuh sudah sprout, istilahnya sprout, kecambah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat, terutama para pensiunan yang saya hormati, ya, cara saya membuat pembibitan. Ya, nanti akan saya ceritakan mengapa saya lakukan ini. Ini yang pertama dulu, kalau kita mau menanam tanaman-tanaman kayak gini, kita harus memilih ini bibit yang daluarsanya masih lama. Ya, biasanya ini tahun 21 dan sebagainya. Ya, ini untuk gampangnya ya, supaya kita tidak gagal. Nah, tapi nanti ada cara bagaimana mengatasi. Ya, itu nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi.